Pak Andre. Right, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Bambang sudah menyampaikan ujian penyembahan. Luar biasa ya, sahabat kompak siang lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Ya, masih dalam suasana Natal ya. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan tayangan di eh, YouTube channel, di Facebook maupun di Instagram. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya. Luar biasa karena saat ini ya tanpa terasa ya kita sudah ada di hari-hari minggu-minggu terakhir ya di tahun 2024. Wow, sudah tanggal 30 Desember loh. Tanpa terasa ya. Time flies so fast. Ya, waktu berjalan begitu cepat ya, luar biasa sekali kalau kita boleh dalam keadaan tetap penuh semangat, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan antusias untuk kita tetap terus beribadah kepada Tuhan lewat Zoom kompak siang ini adalah satu hal yang luar biasa, right? Oke, katakan amin. Oke, karena itu biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang selalu menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini adalah karena anugerahnya semata-mata. Oke, saya percaya Anda semua pasti masih diliputi dengan damai Natal dari Tuhan. Ya, ada amin? Oke. Anda adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar masuk ke Zoom kompak siang ini untuk sekedar pengisi waktu atau Anda semua mau beribadah kan, juga mau mencari raja damai itu. Natal artinya kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena Natal tanpa pertobatan, maka Natal hanya sebagai rutinitas hura-hura dan euforia belaka yang dilakukan setiap tahunnya. Ya, untuk diketahui, kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Oh, saya nggak bisa buka. Oh, jaringan saya katanya lemah ini, kurang kuat ya. Ya, kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority. Otoritas tertinggi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah agama Kristen. No. Pada mulanya adalah gereja GPIB. No. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang termasuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri. Ya, siang ini dengan narasumber dari Parigi. Wow, Parigi itu kota lumayan jauh loh dari Palu tuh. Ya, nggak tahu berapa jam tadi, 6 jam lah dari kota Palu. Jauh loh. Nah, ini enggak di Pariginya, ini di kecamatan apa Bendoyo apa tadi dibilang. Jauh lagi, masuk lagi. Ya, nah disinilah akhirnya ya. Nah, saya berhasil untuk membawa Ibu Pendeta Dewi Tirsa untuk masuk ke podcast yang ini. Ya, walaupun pelayanan beliau ini banyak banget lah. Ada handicap lagi. Ada di kursi roda loh sejak SMA. Tapi pelayanannya tetap on fire. Ini yang saya bingung nih. Kiatnya apa sih? Saya tidak bisa bayangkan kalau saya seperti dia. How do I do? I can do it. I cannot imagine. How did you do that? Bagaimana Ibu Dewi bisa begitu? Nanti kita tanya-tanya ya. Oke. Pelayanan beliau ini banyak. Jadi untuk saya bisa undang ini suatu anugerah. Ya enggak? Masih di kursi roda, tapi orang tidak kurang-kurang yang konseling ya Bu ya. Mau saya mau konseling Bu, bisa nolak nggak Bu Dewi? Nggak bisa.
Nggak bisa sine veneseno. Dia pernah bilang enggak loh. Nah inilah luar biasanya Ibu Dewi, rohnya tetap on fire, on fire terus ya. Ya, oke teman-teman, are you ready? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Ibu Pendeta Dewi Tirsa, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Apa? Kamera saya on off, jaringannya kurang bagus ini. Ya, ya, oke. Nanti kita bisa tanya-tanya kepada narasumber kita ya. Tapi sebelumnya saya ajak dulu berdoa ya Bu Dewi ya. Oke, Bapak Iya, di iya. surga yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk bisa berkumpul dalam persekutuan meskipun secara daring, secara Zoom. Terima kasih atas anugerahmu yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Pada hari ini, pada siang hari ini, kami akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Dewi Tirsa tentang pengalaman pribadinya bersama Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin setiap perkataan yang disampaikan dan membuka hati setiap kami untuk menerima kebenaran dan kasih-Mu yang besar. Tuhan, biarlah melalui kesaksian dari Ibu Dewi Tirsa, iman kami dikuatkan, harapan kami Amin. diperbarui, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Lindungi dan berkati setiap peserta yang hadir saat ini virtual Zoom maupun teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan kami di YouTube channel, di Facebook maupun di Instagram. Jadikan semua kami ini, pertemuan kami ini berbuah bagi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Ya, kamera saya ada problem katanya. Ya, jaringan berarti. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Oke, apa-apa. Oke, Bu Dewi. Oke, kita mulai ya. Bu Dewi bisa ceritakan secara singkat ya mengenai keluarga, ya asalnya. Kenapa Ibu Dewi mau sekolah pendeta? Kan nggak enak, Bu. Problem banyak, nggak jelas, ya nggak? Nah, coba ceritakan, silakan. Iya. Eh, saya perkenalkan nama saya ya Dewi Tirsa Dongalemba. Itu apa nama ayah. Kemudian saya menikah tahun 2000 dalam keadaan sudah di kursi roda karena saya lumpuh sejak saya SMA dan saya punya suami orang Manado namanya Felix Sepang. Ya, Sepang itu orang Manado. Kemudian kami dikaruniai dua anak. Anak yang pertama perempuan Gabriela Sepang, dia Down syndrome. Yang kedua Ariel, laki-laki, ya normal. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau sebenarnya untuk menjadi pendeta itu atau apa spesifiknya hamba Tuhan, saya tidak suka. Ya, ya. Kenapa nggak suka? Ya, masuk saja. Kenapa? Nggak suka harusnya tinggalkan dong. Kenapa? Ya, silakan. Saya tidak suka itu dari awal begini. Saya itu umur 10 tahun, saya jatuh dari sepeda, Oh, kemudian saya lumpuh. Saya lumpuh itu sudah 3 kali lumpuh. Saya oh, lumpuh setelah saya lumpuh. Mama saya itu sedih melihat keadaan saya, sehingga dia bernasar begini, Tuhan, sembuhkan anak saya. Kalau anak saya sembuh, gantikan dengan saya. Dan saya berjanji kalau anak saya sembuh, dia harus jadi hamba Tuhan. Ya, oke. seiring berjalannya waktu, saya selalu saya sakit tahun 84, 85 mama saya meninggal karena kanker kandungan, kanker rahim. Saya bertumbuh menjadi anak yang agak liar, Pak. Dan itu tentu bertolak belakang dengan nasar mama saya yang menjadi hamba Tuhan. Karena saya dari gereja Protestan, dasarnya dari gereja Protestan. Jadi setahu saya kalau orang mau jadi hamba Tuhan itu pasti kelakuannya baik-baik. Anaknya harus santun.
harus seorang yang memang memiliki aura-aura seorang hamba Tuhan, pendeta. Tapi itu sangat jauh sekali dari hidup saya. Iya. Saking saya memberontaknya itu, saya sempat terjun dengan yang namanya miras. Saya lebih suka berteman dengan laki-laki daripada perempuan. Karena bagi saya laki-laki itu asik, diajak ngobrol. Kalau perempuan kita ajak ngobrol, satu kata kita cerita, kemudian dia akan menjadi 1000 bahkan lebih daripada itu kata dan sudah menjadi lain. Nah, itu Iya, perempuan terlalu banyak kuotanya kan untuk beda, Bu. Kuota dari perempuan sama laki-laki kan beda. Kuotanya itu kan 300.000 kata-kata harus keluar. Ya, oke, iya. lanjut. Jadi saya lumpuh lagi, saya sembuh setelah 1 tahun itu umur saya 10 tahun. Sembuh, saya sekolah, saya nakal sekali. Kemudian saya kelas 3 SMA, saya lumpuh lagi. Oh, Itu di situ saya jatuh dari motor. Tapi tidak lama. Saya sembuh lagi. Tapi tidak sempat dibawa ke dokter karena dipikir jatuh, diurut, di apa namanya terapi di kampung itu biasa jalan. Setelah saya lumpuh lagi SMA kelas 3, mau mendekati ujian akhir. Saya punya teman yang karismatik. Saya kan latar belakang Protestan. Saya tidak mengerti itu yang namanya pelayanan. Tidak ada. Cerita sekolah minggu yang ada di benak saya cuma cerita tentang Yusuf. Jadi tidak ada nyantol-nyantol yang mengenai yang agama-agama yang pokoknya tidak ada. Jadi teman saya ini bilang begini sama saya, katakan, Dewi, kamu setelah ini mau sekolah apa? Jadi saya jawab, saya ini kalau maunya keluarga saya harus jadi pendeta. Tapi saya tidak mau jadi pendeta. Jadi dia tanya sama saya, kamu ada panggilan? Jadi dengan blow on-nya saya jawab begini, panggilan itu apa? Karena memang saya tidak ngerti. iya, 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 oke. Nah, panggilan itu apa? Jadi dia jelaskan kepada saya, itu panggilan itu ada ndak rasa Tuhan panggil kamu itu memang kamu memang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Jadi saya bilang, ini lagi saya rencanakan. Setelah tamat SMA ini, saya mau dikirim ke Makassar ke sekolah sekolah Alkitab. tinggi teologi Intim Oke, iya, Makassar. oke. Tapi saya berpikiran lain. Ketika orang tua saya sudah kasih biaya, saya akan ke Makassar. Tapi saya akan belok. Saya mau masuk Aksema, Akademi Sekretaris dan Manajemen. Karena saya Wah, paling suka yang itu, yang modeling-modeling saya paling suka, fashion saya suka sekali. Akhirnya Pak, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanmu. Belum sempat saya ikut ujian nasional, saya sudah terkapar, lumpuh total. hmm, Karena oke. saya jatuh lagi dari motor, setengah dari badan saya pinggang ke bawah itu biar mau diiris-iris dengan apapun, bahkan dibakar sekalipun saya tidak rasa apa-apa. Buang Oke. air kecil, buang air besar, tidak rasa apa-apa dan saya pakai kateter itu bertahun-tahun. Ya. Dan Sebentar, sebentar Bu, ya, sebelum terlalu jauh ya. Saya perhatikan Ibu Dewi ini ya. Bu Dewi kan bicara tadi, saya ini waktu mudanya liar. Bisa diceritakan? Maksudnya liar bagaimana, Bu? liar itu kalau anak yang manis itu kan anak rumahan, Oke, dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama guru. oke, Kalau saya ini, ya, karena mungkin figur mama tidak ada di rumah dan papa saya itu terkesan orangnya cuek juga. Saya jarang di rumah. Saya kebanyakan di rumah teman. Kemudian ketika saya SMA, saya kebanyakan di atas taksi ketimbang di sekolah belajar. Ya. Sampai saya itu setiap hari, kalau dulu itu namanya guru
apa ya, BP, apa itu BP itu bagian yang psikologi. Iya, Jadi saya itu hampir tiap hari saya itu dipanggil di guru BP itu. Tiap hari saya dipanggil. Oh, Waktu Budi saya SMP. pekerti kan? Budi pekerti. Iya, Nah. setiap hari saya dipanggil. Saking nakalnya saya itu setiap hari saya dipanggil sampai gurunya itu bosan. Guru itu bilang begini, selalu Dewi, selalu nama Dewi, tidak ada nama lain, selalu nama Dewi. Ya, karena kebetulan ibu guru saya itu suaminya tentara. Dia istri tentara dan memang orangnya apa suka punya itu kerat apa ilmu kerat bela diri. Hanya karena dia bosan, dia bilang dia kasih tahu dia beri ini bahasa saya bahasa Sulawesi ya. Dia kasih tahu sama saya begini, Dewi, kalau kamu kalau kamu selalu setiap hari seperti ini, berarti kamu ini cari lawan. Mari kita keluar di lapangan basket. Dia ajak saya. Ya, ya. Saya Oke. itu Pak, kalau soal seperti apa baik begitu tidak. Saya cuma Ya. nakal di tas motor. Ya, saya kalau di motor apa saja model apa saja saya bawa. Ya, walaupun waktu itu badan saya kecil ya. Jadi itu saya cuma nakal di motor saja. Tapi untuk berantem itu enggak saya. Makanya ketika ibu guru saya tuh istri tentara itu dia tantang saya mau bertengkar di lapangan basket, aduh, saya enggak berani. Hanya dia bilang begini, kamu bisa ikut pelajaran saya kalau kamu ke rumah saya. Jadi saya cari dia di rumahnya untuk minta maaf. Lama baru dibukakan pintu, Pak. Dan dia guru fisika dan saya kelas biologi pada waktu itu, ya. Kalau di kelas itu, Pak, ada 26 siswa. 27 siswa. Peringkat saya 26 dari ke 27 siswa. Ya, ya, ya. Oke, bentar, 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 Bu ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Ibu Dewi ini liar. Makanya Tuhan berikan suatu masalah. Lumpuh. Kalau dia tidak lumpuh, apa yang terjadi? Mungkin akan berbeda ceritanya. Dikasih lumpuh, akibatnya dia di kursi roda, akibatnya dia melayani Tuhan. Kira-kira pertanyaan saya kepada teman-teman ya, kalau Bu Dewi nggak lumpuh, jangan-jangan liar terus nggak jadi hamba Tuhan dia. Nah itu kita belajar dari sini ya kita belajar bagaimana rancangan Tuhan itu tidak bisa dihambat apapun juga walaupun manusia bicara wah kecelakaan kok saya lumpuh kok saya ini saya itu sepertinya tidak baik tapi rancangan Tuhan pasti baik dikasih lumpuh lah dikasih problem lah supaya Bu Dewi bergantung sama Tuhan. Kalau nggak dikasih lumpuh, Ibu Dewi nggak di sini. Ibu Dewi di diskotik sana kehidupannya mungkin ya. Ya mungkin. Kita nggak tahu ya. Itu cara Tuhan. Oke, lanjut Bu Dewi. Iya, Ya. iya. Jadi setelah itu saya lumpuh. Saya bukannya lumpuh malah apa ya, tambah keras saya. Saya Hmm. marah sama Tuhan. Saya bilang, kok bisa ya? Orang itu jatuh dari motor sudah patah-patah, luka-luka. Tidak apa-apa. Kenapa saya cuma terpeleset sedikit dari motor? Saya lumpuh total. Bahkan tidak rasa semuanya. Buang air kecil, buang air besar tidak rasa. Saking saya itu karena tidak rasa buang air kecil itu, Pak. Jadi kan kadang-kala kalau sudah infeksi, saya itu pakai kateter itu sampai ukuran yang paling besar. Tidak ada lagi ukuran lain. Karena memang sudah longgar, sudah membesar saluran kencing saya. Akhirnya saya dilepas. Karena dilepas, jadi lecet. Jadi badan saya itu luka. Dan itu di bagian bokong itu sampai tembus tulang. Karena memang sarafnya tidak berfungsi lagi. Sehingga itu rusak itu daging-daging jaringan-jaringan itu membusuk semua. Jadi memang Tuhan pukul saya itu luar biasa. Kenapa? Karena
Saya itu sudah seperti itu masih keras, saya marah Tuhan lagi. Saya sempat tidur di daun palem itu 3 hari. Karena tidak bisa melengket badan saya. Kalau saya tidur di tempat, kalau misalnya kasur di plastik, nggak bisa. Jadi saya banyak luka-luka di badan saya. Akhirnya saya diobat keliling dari dukun satu ke dukun satu karena memang orang tua saya masih percaya begitu. Saya dapat mama sambung ya. Saya dapat mama sambung Pantai Kosta. Saya itu diobat. Bayangkan saya lihat itu air di Makassar saya diobat. Air itu sementara mendidih dari atas kompor gas terus ditaruh di loyang aluminium, disiram kaki saya dengan air panas. Tapi herannya tidak tidak luka, tidak melepuh, tidak. Nah, jadi memang kalau saya melihat kuasa kegelapan itu memang ada luar biasa juga, ya. Bahkan waktu saya itu dirawat di rumah sakit, saya ditawarkan oleh ada seorang pria, dia Toraja Mamasa. Terkenal tuh Toraja Mamasa itu orang mati dikasih jalan, Pak. Iya, iya, saya tahu. Jadi dia Oke, tawarkan. betul. Dia tawarkan sama saya, dia berkata begini. Karena memang saya sempat dekat juga dengan ya cinlok Pak. Ya saya ini memang orangnya agak Pak. Apa ya, bagaimana ya, selalu memanfaatkan situasi dan kondisi dalam keadaan seperti ini. Suka sekali apa ya, bagaimana ya, suka sekali cari teman tapi mesra begitu. Tidak jelas posisi pacaran atau tidak. Ya, jadi saya suka memanfaatkan. Di rumah sakit itu ada perawat, dia orang terjemah masak. Dia Udah sangat jatuh cinta ya? ya. Cinlok. Iya. Udah jatuh cinta. Saya mudah jatuh cinta dan mudah juga meninggalkan, Bu. Itu sifat saya tidak bagus, ya. Saya satu hari ini bisa jatuh cinta sebentar, saya lepas lagi orangnya. Ya. Dia tawarkan begini, dia bilang, Dewi, kamu mau enggak menikah dengan saya? Saya posisi di rumah sakit ini. Saya bilang, saya enggak mau menikah dengan kamu. Saya itu cuma teman. Dia kasih tahu saya begini. Kau tahu, orang mati saja di kampung saya itu jalan. Apalagi cuma seperti kau punya penyakit ini. Dia ajak saya kembali di kampungnya. Dia minta sama orang tua saya. Orang tua saya sudah mau. Dengan itu saja. Pikirnya kan mau jalan. Ya. Tapi saya entah kenapa sih tidak mau. Memang saya itu mudah menyukai orang, tapi tidak mudah. Maksudnya cinta sejatinya tidak mudah. Saya suka mempermainkan orang begitu. Akhirnya saya berkata tidak. Ya, sampai dia menunggu terus saya tidak. Jadi seperti itu. Akhirnya Pak, karena mama sambung saya itu karismatik, jadi kadang kalau ada di gerejanya pendeta yang datang dari luar, selalu berkunjung di rumah saya. Dan saya sudah tahu kalau pendeta-pendeta Pantai Kosta atau karismatik, dia paling suka melihat orang yang seperti saya, dia akan layani. Jadi kalau saya tahu ada tamu di gerejanya mama saya sudah tinggal dalam kamar dan saya tidak keluar. Satu saat ada pendeta dari Padang. Dari Padang dia. Sudah tua. Saya tahu dia datang. Dia sudah buat KKR 3 hari di gereja mama saya waktu itu GPDI. Ya. Dan dia selalu datang ke rumah, dia lewat. Tapi dia tidak pernah ketemu saya karena saya sembunyi. Saya hindari itu ketemu dengan pendeta. Akhirnya satu saat saya lagi disuruh jaga warung. Karena mama saya punya warung. Saya tidak sempat lagi dorong kursi roda saya dengan cepat. Saya dari ujung mata saya lihat ada sepatu pantofel laki-laki. Saya angkat kepala saya. Yang saya hindari itu muncul di depan saya. Ya. Terus pendeta itu bilang, loh, ini di rumah ini ada orang sakit ya. Sudah berapa kali saya ke sini, saya tidak pernah ketemu kamu. Kamu di sini atau baru datang? Saya bilang, saya memang di sini. Kenapa kamu sudah pernah lihat? Saya tidak mau jawab karena dalam hati saya memang sengaja sembunyi, tidak mau ketemu pendeta. Saya tahu pendeta karismatik Pantai Kosta itu selalu mau cari jiwa. Selalu dia melayani jiwa-jiwa seperti saya ini. Saya tidak mau.
Hanya dia dapat saya, kemudian dia berkata begini. Oh, begini deh. Dia berkata begini. Karena itu waktu hari Rabu ada ibadah rumah tangga di rumah jemaat. Dia berkata begini. Sebentar ada ibadah rumah tangga. Kamu hadir ya? Karena saya pikir daripada panjang lebar nanti dia injili saya iya-iyakan saja. Tapi dalam hati saya tidak mau pergi. Lebih cepat iya kan? Dia mau bicara. Akhirnya, entah kenapa sudah tiba jam ibadah. Saudara saya bilang begini, kamu udah mau ibadah, kamu tadi sudah janji sama pendeta. Kalau kamu janji sama pendeta, janji sama Tuhan itu. Entah kenapa saya diliputi dengan ketakutan, sehingga saya tidak pernah keluar dari rumah. Tapi pada saat itu saya memberanikan diri, saya keluar, saya didorong karena tidak begitu jauh, sekitar 100 meter, saya pergi ibadah di situ. Di situ saya didoakan secara khusus, saya mendapatkan jamahan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menjamah hati saya yang membuat saya luluh. Saya benci orang gereja karena saya lumpuh. Saya menganggap itu semua bohong. Tidak ada yang benar. Akhirnya, waktu itu saya ditantang oleh pendeta itu, hari Minggu kamu ke gereja ya? Saya iya. Tapi hati saya masih bergejolak, walaupun saya sudah dijamah. Hari Minggunya Pak, saya ke gereja. Saya belum masuk. Hati saya sudah hancur karena mendengar pujian dan penyembahan. Karena gereja itu walaupun belum mulai, mereka sudah menyanyi-menyanyi. Hati saya sudah hancur. Dari awal halaman saya sudah hancur. Hati saya menangis. Dan saya bingung, ini apa? Ya. Ini apa? Karena saya tidak pernah mengalami sentuhan seperti itu. Ketika hamba Tuhan sementara khotbah, dia tidak khotbah tentang Roh Kudus. Tidak ada dia singgung tentang Roh Kudus. Tiba-tiba saya dilawat, saya berbahasa lidah. Saya berbahasa roh. Dan itu saya rasakan sangat. Karena memang terus terang Pak, pada waktu saya mulai lumpuh, bapak saya menikah lagi. Saya tidak mengatakan mama sambung saya itu tidak bagus. Tetapi namanya ada pergesekan. Dua karakter harus ketemu. Jadi saya itu merasa marah kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan sudah buat saya lumpuh. Terus kenapa saya harus punya mama sambung lagi? Saya kecewa. Seperti ibarat kata sudah jatuh dari tangga, tertimpa tangga pula. Jadi itu yang saya keluarkan pada waktu itu. Dan Tuhan datang menjamah saya dengan Roh Kudus. Saya berbahasa lidah yang saya tidak pernah dengar. Belum pernah saya dengar itu Pak. Saya berbahasa roh. Lama sekali. Dan semenjak saat itu saya berubah. Ya, oke. Ya. Oke, Bu. Bentar ya. Ibu Dewi ini kalau lihat kesaksian, dengar kesaksian ini terus mengeraskan hati ya. Mengeraskan hati. Padahal firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, thanks God ya. Ada pendeta yang waktu itu ya momennya itu tepat. Ya. Momennya itu tepat pada saat yang tepat itu karena Tuhan bikin rancangan itu. Ya, supaya Ibu Dewi tidak bisa karena Yohanes 15 ayat 16 kan. Iya. Dan kamu yang memilih aku. Tuhan sudah memilih. Jadi Bu Dewi nggak bisa. Mengeraskan hati nggak bisa. Keluar nggak bisa. Mau jatuh kayak, mau lecet kayak, nggak ada cerita. Tuhan tetap tangkap pada saatnya. Nah, Ibu Dewi mengalami perjumpaan pribadi ya dengan Roh Kudus. Sehingga ada perubahan. Dan perubahan itu karakter kan? Iya, karakter. Nah, itu kan itu jauh lebih penting daripada sekedar cacat tubuh atau apa, gitu. Ini saya tangkap dari kesaksian ini. Oke, teman-teman boleh bertanya ya, jika ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan ya. Ibu Dewi setelah mengalami perubahan karakter,
Adakah terpikir di benak yang paling atau di hati yang paling dalam Bu Dewi? Saya sudah jadi anakmu loh. Kenapa saya nggak bisa jalan? Kenapa? Why bad things happen to good people? Istilahnya gitulah ya. Kenapa hal Iya, buruk terjadi pada orang baik? Saya kan nggak pernah bunuh orang. Saya nggak pernah fitnah orang. Kenapa hal ini terjadi pada diri saya lumpuh atau di kursi roda? Harusnya yang di kursi roda orang sana loh, yang nggak kenal Tuhan, yang menghujat itu yang kena lumpuh, bukan saya dong Tuhan. Adakah pikiran seperti itu dalam hati kecilnya? Silakan. iya. Sewaktu saya belum menjumpa dengan Yesus, saya punya pikiran begitu, Pak. Iya, ya. Oke. Sampai seperti saya katakan tadi, saya banyak menyalahkan Tuhan. Ya, Tapi setelah saya berjumpa dengan Tuhan, ya, saya memahami jalannya Tuhan. ya, Saya mulai sadar diri bahwa saya berada di jalan yang salah dan saya ya. pantas. Ya, Pantas saya mendapat upah pantas. itu ya. Saya Ya, pantas. ya, ya, ya. Karena memang saya menyadari, ya seperti saya katakan tadi, saya orangnya liar. Sewaktu saya belum lumpuh, saya itu sering bentrok dengan mama sambung saya itu. Iya, Tapi setelah saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saya berubah total. Cuma satu firman yang saya taruh di hati dan pikiran saya. Jangan balas jahat dengan kejahatan, iya. tapi balaslah Right. kejahatan dengan kebaikan. Jadi apapun perlakuan yang saya anggap saat itu ada hal yang tidak baik, tetapi setelah saya melaluinya saya anggap baik, ya. Ya, Karena saya diajar, dididik. Saya punya mama sambung yang luar biasa mendidik saya, tidak menjadikan saya orang yang tidak berguna. Saya dididik walaupun saya cacat, saya harus bisa kerja. Saya mandiri, Pak. Saya jualan es, saya jualan kue, saya jualan kacang, pokoknya banyak jualan saya. Dan saya punya karyawan satu. Saya gaji orang satu. Jadi saya hidup sendiri di situ. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan, ya. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan, segala-galanya berubah. Tuhan membuat yang dulunya saya tidak berani ketemu orang, semenjak itu saya berani ketemu orang. Saya bukan cuma berani ketemu orang, saya sudah mulai melibatkan diri saya pelayanan di gereja, main musik, saya menyampaikan firman, renungan, dan pernah satu saat di gereja saya yang pertama, kan sebelum itu saya di gereja Protestan, kemudian saya pindah di gereja Pantekosta. Setelah saya bertobat, saya diundang sama ada Bible Camp-nya gereja Protestan. Waktu itu saya berbicara di situ panjang lebar dan saya heran dan saya kagum. Mungkin sekitar 1 jam lebih saya bicara. Dan saya tidak tahu itu pekerjaan Roh Kudus, padahal saya tidak tahu apa-apa. Ini banyak sekali orang, ratusan. ya. Nah, dari situ mulai timbul keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Ah, ya, ya. Disitulah Kerinduan ya. untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, Persoalannya, ya, waktu saya sampaikan kepada ibu gembala saya mau jadi hamba Tuhan. Ibu gembala saya bilang begini, kamu bisa sekolah, sekolah seperti ada sekolah pendeta begitu. Tetapi persoalannya, siapa yang mau bawa kamu? Kamu butuh asisten. Nah, iya, ini kendala. Kamu butuh di sini nanti Tuhan punya luar biasa. Cara Tuhan memang seperti yang Bapak katakan tadi, kalau kita orang pilihan tidak bisa. Tidak bisa. Kita lari seperti Daud berkata, kemana aku harus lari dari Romo ya Tuhan. Kita dikejar memang. Saya betul-betul merasakan bagaimana Tuhan kejar. Akhirnya saya berpikir begini, baiklah kalau saya tidak bisa sekolah, saya cukup bantu-bantu pelayanan saja. Di situ. Tapi saya semenjak itu saya orang akrab dengan Tuhan. Saya kuat doa puasa. Saya puasa 3 hari 3 malam. Semuanya yang namanya hal-hal yang menyangkut Puasa Esther ya. ya saya sangat antusias sekali. Akhirnya satu saat saya sementara pujian, saya berdoa penyembahan kepada Tuhan. Tiba-tiba mulut saya ini tidak bisa saya berbicara sendiri, maksudnya tidak bisa saya kendalikan. Ada kalimat profetik yang keluar dari mulut saya berkata begini, hai anakku, ada saatnya
aku akan mengutus seorang hambaku untuk membawa engkau keluar dari tempat ini. Dan hambaku itu akan menjadi suamimu. Wow, sensasi. Saya berpikir, ini orang tidak pernah lepas kateter, mau punya suami ya. Saya waktu itu belum begitu normal untuk buang air. Kadang saya tidak bisa kontrol. Laki-laki mana yang mau? Terus badan saya masih ada luka-luka yang belum bisa sembuh. Ya, satu saat ada hamba Tuhan yang datang juga dari Bandung, KKR. Kemudian 3 bulan kemudian dia kirim surat, dia jatuh hati sama saya. Saya pikir sudah itu. Saya langsung iya kan. Tapi entah kenapa saya takut. Tidak, saya takut menikah, saya takut dibuang, saya takut disisiakan. Hanya saya tolak, saya bilang tidak. Dan akhirnya satu saat tahun 1999 yang sudah suami saya itu datang. Mereka mau ada namanya Kampung Bada itu daerah masing-masing agak-agak ini juga. Mereka mau penginjilan. Dan saya punya teman persekutuan dan saya pendosa syafaatnya di situ. Jadi saya udah pergi karena saya pendosa syafaat, saya dalam keadaan saya. Jadi mereka datang, dia bawa ke rumah saya. Dia berkata, mari ke rumah teman saya, ada pendosa syafaat di sana. Hanya kita ketemu, kemudian kita doa sama-sama. Kebetulan pada waktu itu ada lagu baru yang dinyanyikan, terus Pak pendeta ini tidak tahu main gitar, salah-salah begitu. Saya orangnya tidak suka menyanyi, tidak tepat dia punya nada-nada, saya tidak suka karena memang saya di musik ya. Akhirnya Wow. saya bilang begini, sudah mau mulai ini doa, saya bilang begini, Brur, boleh saya yang main gitar? Soalnya saya alasan Brur belum begitu kuasai lagunya. Jadi dia bilang begini, oh boleh, boleh, boleh. Kemudian saya ambil gitar, saya menyanyi, kita menyembah. Ternyata ini setelah menikah sudah dicerita sama suami saya. Selama pujian penyembahan, itu Pak Pendeta tidak berdoa, tidak konsen, dia cuma buka mata, dia lihat-lihat saya begini. Wow, dia berkata begini, bagus sekali suaranya, bagus musiknya. Dan dia berkata dalam hatinya, seandainya orang ini kalau saya lamar mau jadi ibu gembala, mau tidak ya? Nah, dari situ akhirnya 1 bulan dari situ dia tanya saya, sudah berteman, kami sudah kenalan, kemudian dia tanya saya, kira-kira kalau saya eh, menyatakan isi hati saya, kira-kira eh, kamu mau jadi istri saya, jadi ibu gembala. Saya itu orangnya ya seperti tadi itu, masih terbawa-bawa sifat apa karakter saya tidak bagus itu. Cepat Liar sekali ya. mengingatkan orang tanpa pikir-pikir panjang. Dan memang saya yang saya heran tidak ada rasa jatuh cinta sama, tidak ada. Kan kadang-kadang kan kita Pak kalau ketemu orang sudah ada rasa kagum, ada apa begitu, ada rasa suka kepada orang. Tapi memang sama sekali tidak ada, tidak ada. Jadi akhirnya saya kok heran, kenapa saya ingat-ingat terus ini Pak Pendeta ini. Hanya singkat cerita Pak, saya bilang iya, saya jalan tidak begitu serius, saya pikir mana ada orang mau sama saya ini. Paling cuma iseng-iseng. Tepat bulan tepat bulan Desember dia lamar saya, itu pun saya kaget. Tiba-tiba orang tua saya bilang, itu pendeta mau datang melamar di orang tuanya. Hah? Saya pikir main-main, saya cubit-cubit. Betul. Sampai saya duduk di pelaminan, Pak. Saya cubit-cubit. Apa mimpi? Tidak memang. Singkat cerita. Wih, panjang Pak sama cerita, Pak. Suami saya ini harusnya dia sekolah. Dia sudah bersekolah bertingkat 1. Kemudian harusnya dia sekolah. Pimpinannya bilang begini. Waktu dia melapor bahwa dia mau menikah, pimpinannya bilang begini. Kamu harus sekolah, kasih selesai sampai tingkat 3. Kenapa kamu mau menikah? Begini saja kamu bicara dengan calon istrimu, kalau bisa dipending dulu pernikahan, kamu sekolah dulu, selesaikan tingkat 3, baru kamu menikah. Coba perhatikan di sini cara Tuhan. Hanya dia kembali sama saya dan dia bilang begini, bisa enggak kita pending dulu, saya sekolah dulu, selesai sekolah dulu baru kita menikah. Saya terus terang nggak bisa LDR.
Saya persoalannya tidak percaya orang saya ini. Saya tidak percaya orang. Hanya saya berkata begini, Bro, kalau Bro mau sekolah silakan sekolah, tapi jangan ikat saya. Sebab Oh, sewaktu-waktu, walaupun saya ini duduk di kursi roda, saya bilang, sewaktu-waktu ada yang suka saya akan menikah dengan orang itu kalau saya cocok. Jadi saya tidak menjamin saya bisa tunggu 2 tahun. Artinya oh, itu. Suami saya itu bilang begini, oh kalau begitu tidak, begini. Saya batalkan sekolah, kita menikah. Karena saya oh. kan punya adat, Pak. Undangan sudah disebar, tidak bisa dibatal. Terus keluarga saya jauh-jauh, harus bayar ini pendeta ini. Ya saya bilang, kalau tidak, Pak pendeta bayar. Hanya dia bilang, tidak. Kalau hanya kami menikah, akibat dari pernikahan itu, ya termasuk melawan, ya ada sedikit disiplin 2 tahun. Setelah itu 2 tahun, kami tidak punya pelayanan apa-apa. Tidak ada apa-apa, Pak. Kalau saya mau Maksudnya ingat, disiplin apa? disiplin, disiplin dari organisasi. Siapa yang kena Karena disiplin? suami saya. Jadi Salah kah tidak, kalau menikah? sebenarnya bukan salah di menikahnya, Pak. Salahnya karena dia sudah harus sekolah. Oh, ikatan dinas gitu ya? Masa Harus seperti? sekolah. Oke, Iya, oke, harus oke. sekolah. Jadi disiplin. Jadi Oh tidak ada iya, iya. pelayanan. Bayangkan, Pak, ini tidak ada pelayanan. Terus dia mau menghidupi saya. Orang tua saya menuntut banyak. Harus kamu bawa di tempat kos yang harus punya WC, yang harus kloset, duduk karena kondisi saya. Lama perjuangan, ribut baru bisa bawa keluar saya dari rumah. Jadi memang perjuangannya cukup luar biasa. Jadi Iya. kami hidup oleh iman. Ya. Uang kos kami kadangkala sudah detik-detik mau diminta itu baru datang. Pernah uang kos yang harus kami bayar itu datangnya subuh-subuh, Pak. Karena ada orang yang mau dibaptis subuh-subuh, dia berikan amplop itu. Jadi, kalau saya mau cerita, Pak, itu 2 tahun kami hidup kos tanpa, Oh, tapi memang betul-betul hidup bergantung dari Tuhan. Tidak ada. Akhirnya, singkat cerita, dipanggil kami. Dipanggil oleh suami saya lagi. Kamu harus sekolah. Di sini indahnya, uniknya. Kami ke Palu, di sekolah pelayanan Palu namanya. Setelah suami saya itu sekolah, kemudian dipanggil dari pihak kepala sekolah lagi. Itu istri kamu, daripada dia nongkrong, suruh saja ikut sekolah dia. Tapi sebagai pendengar, ya kan? oh, iya, iya. Ikutlah saya sebagai pendengar dengan anak saya yang Down syndrome itu ditaruh di box, Pak. Jadi saya itu belajar, suami saya waktu itu dapat kursi roda saya sudah rusak, kan saya juga tidak mau meminta kepada orang tua, tidak mau. Jadi suami saya itu angkat-angkat terus. 3 tahun kami itu sekolah itu pendakian itu tempat sekolah 1 hari sampai 3-4 kali suami saya itu gendong saya, kemudian angkat anak saya itu taruh di box. Hmm. Sambil belajar itu, kadang anak saya pipis, sampai saya urus anak saya. Kadang saya minta pipis, waktu itu puji Tuhan sudah rasa ya. Dia harus angkat saya pergi ke toilet. Jadi memang unik. Dan tiba waktunya mau masuk evaluasi. Saya bertanya kepada pihak sekolah. Saya berkata, Bu, saya ini kan kalau di main apa permainan begitu dinamakan anak bawang ya toh. Saya ini kan anak bawang, pendengar saja. Ini sudah mau masuk ujian. Kira-kira saya mau masuk ujian atau tidak ini? Atau saya kan, apa yang mau perlu diuji dari seorang pendengar saja? Yang penting saya dengar. Akhirnya tiba terjadi Iya, iya. satu perubahan, Pak. Ibu kepala sekolah saya bilang begini, mulai hari ini kamu 100% siswa. Wow. Jadi saya dapat sertifikat berarti. Maka saya sekolah sampai tingkat 3, Pak. Sampai saya selesai. Jadi coba bayangkan. Tadi, waktu saya belum menikah, saya mau sekolah, harus ada asisten. Siapa yang mau bawa saya? Tapi puji Tuhan, Tuhan menyiapkan asisten yang terbaik, istimewa, Amin. yaitu suami saya. Amin. Ya. Coba kalau dia, kadangkala, saya melihat di sini, kadangkala kita kelihatan seperti pemberontakan. Tapi sebenarnya itu rencana Allah. Coba kalau suami saya ambil keputusan, dia sekolah sendiri. Iya. Saya tidak sekolah. Tapi puji Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, kepekaan terhadap suara Tuhan itu penting.
Dan Ya, itu saya sangat terharu dengan cara Tuhan. ya, Makanya ketika suami saya meninggal, saya tidak berani bilang saya tidak mau melayani Tuhan. Saya tidak memusingkan lagi seperti dikatakan Paulus, seorang prajurit tidak memusingkan soal penghidupannya, tetapi bagaimana ia yes. berkenan kepada komandannya. Saya tidak melihat diri saya yang cacat. Saya tidak melihat ada anak saya yang cacat. Saya tidak melihat anak saya masih kecil yang butuh biaya. Tetapi yang saya mau hanya komitmen saya kepada Tuhan. Saya kapok Ya, ya. untuk Oke, melawan Tuhan. ya, oke Bu Ya, Dewi. ya, Ya, ini menarik sekali ya. ya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel, di Facebook maupun di Instagram bisa belajar banyak ya tentang suara hati. Ya, Bu Dewi itu mencoba mengeraskan hati ya, karena mungkin ada kepahitan dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2 kan? Ya. Ayub 42 ayat 2. Nanti kalau teman-teman bisa baca sendiri. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau sudah dipilih, siapa lawan? Meskipun bagaimanapun Ibu Dewi sudah menolak. Kalau Tuhan sudah pilih, lewat apa? Pembentukan karakter. Itu Ya. jauh lebih penting. Ya, saya perhatikan tadi Bu Dewi pada saat bayar uang kos, saat-saat terakhir. Ya. Tuhan tuh suka bikin kita apa? Sport jantung ya. Iya, ngeri-ngeri Suka sedap. suka bermain-main, sport jantung. Untuk apa? Sekali lagi, itulah pembentukan karakter. Kalau Ibu Dewi nggak lumpuh, kira-kira Bu Dewi bisa seperti ini nggak? Enggak. Inilah cara Tuhan. Walaupun sepertinya aneh, tapi tidak ada yang aneh. Tuhan bisa memakai siapa saja, keadaan apa saja. Dipakailah Pak Felix Sepang yang mau sekolah pendeta lah, yang nanti dia ada warning kah? Nggak peduli. Tuhan bisa pakai cara apa saja ya. Ini kelihatannya saya harus berikan Ibu Dewi sesi kedua ini. Nanti minggu depan atau kapan ini. Ini waktunya udah habis. Saya menarik sekali. Saya akan gali lagi lebih jauh. Oke, saya kasih satu pertanyaan pada teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak, Ya, saya Pak. ya silakan Bu Surya. Baik, selamat siang Bu Dewi. Saya sedari tadi mendengarkan kisah Ibu. Mungkin karena hanya mendengarkan saja, tidak langsung hadir di tempat Ibu saat ini. Saya mau bertanya. Yang pertama, Ibu anak keberapa dari berapa bersaudara? Karena saya melihat begini, sifat karakter Bu Dewi ini sangat Keras. keras, sangat bergejolak gitu ya. Betul. Bergejolak sangat emosionalnya tinggi sekali, saya lihat. Iya, tinggi. Pemberani ya. Pemberani. Ekspresif, orangnya tuh sangat ekspresif, jadi Ya, dia responsif. tampilkan ya apa yang ada di hatinya tuh dia tampilkan gitu. Itu yang pertama. Karena mempengaruhi juga ya, cara orang tua mendidik anak-anak itu juga mempengaruhi jiwa emosi anak-anak, Ya. bagaimana mereka diperlakukan semasa kecil. Jadi Ibu anak keberapa dari berapa bersaudara? Itu yang pertama. Yang kedua, maaf kalau saya salah, sepertinya juga Bu Dewi nggak akrab sama papa, sama ayah. Karena Ibu nggak mengidolakan papa, nggak mengidolakan ayah. Saya nggak tahu seperti apa keakraban Bu Dewi dengan papa. Biasanya kalau punya papa yang baik, yang melindungi, maka anak-anak akan mengidolakan kelak punya suami seperti papanya. Nah, Ibu Dewi sama sekali nggak punya gambaran itu, nggak ada rasa. Mungkin ketika lumpuh itu ada perasaan minder, perasaan nggak butuh laki-laki. Tapi minimal
pasti ada perasaan di alam bawah sadar, kalau dulu akrab sama papa, saya ingin punya suami yang seperti papa. Tapi itu enggak ada dalam kisah Bu Dewi itu. Ya silahkan aja, kalau mau suka silahkan, kalau mau tinggalkan silahkan, begitu. Bagaimana keakraban ibu sama ayah? Makasih Bu Dewi. Oke, Iya. sebentar. Saya disclaimer dulu ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari saya atau dari Bu Ria atau dari siapapun, jika ada yang sensitif ya, untuk Bu Dewi sensitif atau menyinggung, Bu Dewi bisa berhak untuk tidak menjawab. Oke, silakan Bu Dewi. Iya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya bungsu. Dan semenjak kecil saya anak yang paling dimanja oleh ibu saya. Dan ketika saya usia 10 tahun, mama saya dipanggil Tuhan. Saya kehilangan. Dan papa saya memang, saya bukannya tidak suka dengan papa saya, tapi papa saya itu orangnya acuh. Ya. Dia punya kasih sayang kepada anak, tapi ekspresinya tidak ada. Ekspresinya tidak ada. Dan waktu kakak saya itu setelah mama saya meninggal, mereka sudah, yang satu sekolah di Poso, yang satu sekolah di Toraja, STM yang laki-laki yang paling tua. Jadi saya di rumah, tapi banyak keluarga sepupu saya. Papa saya itu tidak mau tahu. Papa saya itu kadang kalau dia tidur, dia tidak tahu anak perempuannya di mana. Jadi saya itu liar. Saya mau tidur rumah teman saya tidak pulang. Papa saya kan tidak tahu. Ya, sampai itu saya pernah tengah malam orang kasih kabar itu bapak saya itu termasuk tokoh masyarakat, kepala apa ya, kepala kantor pendidikan di kecamatan. Jadi termasuk orang besar di situ dikenal. Jadi waktu saya kecelakaan itu dengan pacar saya. Jadi waktu itu marah sekali dia karena motor itu baru 1 minggu keluar dari dealer sudah hancur. Saya kasih terjun dan jembatan. Jadi waktu saya pulang, bapak saya bilang begini, kakak-kakak kamu tidak ada yang seperti kamu. Kenapa bisa ada anak model seperti kau ya? Saya itu diangkat dari leher saya ini begini, mungkin ada 1,5 meter dari udara. Saya kecil badan saya, dipukul saya. Jadi saya memang merasa, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati saya tuh saya sayang papa saya, cuma kadang sikap-sikapnya itu, terutama kalau hal barang-barang, kalau waktu masih hidup mama saya itu, semua saya diutamakan. Baju semuanya saya, mau kemana-mana ada apa-apa di bawah saya. Tapi semenjak mama saya meninggal, dia suka marah-marah toh. Kalau saya orang tidak bisa lepas dengan uang, saya hidup dengan uang. Dari kecil saya hidup dengan uang. Jadi karena mama saya manjakan saya memang. Akhirnya pas mama saya meninggal, kalau saya mau sekolah, papa saya bilang begini, itu kebiasaan mama kamu yang kasih manja kamu dengan uang. Tidak ada uang. Oi, saya dikasih begitu. Saya tunggu dia pergi, saya ambil dia punya uang. Saya suka curi-curi dia punya uang. Saya memberontak. Saya pemerokok dulu ibu. Tanpa merokok. Pokoknya di sekolah itu yang paling memberontak itu saya. Kalau itu di belakang sekolah itu saya suka minum dengan teman-teman laki-laki. Saya merokok dengan teman laki-laki. Apa yang dilarang di sekolah saya suka lawan. Kalau di sekolah itu dilarang pakai rok pendek. Saya bukan cuma kasih pendek. Saya belak-belak lagi sampingnya saya punya rok. Baru baju saya tidak suka ada saya kasih gini-gini. Saya merokok di belakang sekolah. Kadang papa saya merokok, ya saya curi-curi rokoknya. Jadi memang tambah lagi dia menikah. Materi saya itu orangnya disiplin, orang Cina, ya. Kamu harus bisa kerja. Tapi ini sebenarnya hal yang positif ketika saya di pelayanan. Wow, saya baru tahu. Seperti lagu berkata, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak refnya. Tapi ku mengerti sekarang,
Kau tolong padaku. Bayangkan dari ref pertama itu dulu kita tahu itu jaraknya itu ada ada mau hampir 10 tahun baru saya sambung itu. Tapi ku mengerti sekarang. Saya tuh satu hari kadang-kala harus bungkus es sampai ribuan. Padahal saya punya permisi bicara, saya punya bokong itu banyak luka. Saya harus duduk bungkus es itu, saya punya mama itu suruh. Bungkus itu es. Lalu kita jualan es. Setelah itu saya lanjut sendiri dengan usaha saya. Kemudian dia buat kue. Sampai satu hari sampai 6 kilo begitu. Itu kan dikerja manual. Jadi memang saya jengkel sekali. Sampai saya memberontak, saya bilang begini. Mama saya punya rumah makan. Subuh-subuh saya sudah harus bangun. Buat apa bumbu-bumbu. Ya kurang tahu masak. Pokoknya saya kerja seperti orang normal. Makanya saya sampai sekarang terbentuk seperti ini. Itu karena pembentukan karakter dari mama saya, mama sambung saya. Makanya saya sangat percaya apapun yang kita alami dalam hidup ini tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Amin. Orang-orang di sekitar kita itu sangat berguna membentuk karakter kita untuk hal-hal yang ke depan. Yes. Tapi saya memberontak. Saya berkata kepada papa saya bilang begini, kenapa juga papa mau kawin orang gila? Saya bilang begitu, mama sambung saya. Wow. Saya bilang gila ini orang. Kenapa kalian orang gila? Saya bilang begitu. Akhirnya saya puji Tuhan setelah saya sadar. Disitulah. Saya bertobat ibu. Saya cucikan bajunya. Dan walaupun dia kata-kata kadang-kala tidak bagus, bukan cuma sama saya, pada semua anak-anaknya juga. Saya yang paling lama bertahan hidup dengan dia dan semua ilmunya saya serap dari hal masak, memasak, mengatur. Dan puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya di suku Lauj ini yang harus bisa menghitung. Misalnya saya memberi makan 100 orang berapa bumbu-bumbunya itu dari siapa? Dari mama sambung saya. Yang dulu saya marah-marah, yang suruh saya jengkel-jengkel. Coba kalau saya tidak memilih tatap hidup seperti ini, mana bisa saya mengelola pelayanan di suku Lauj sekarang ini. Manage itu memang maksudnya otodidak dari memang Tuhan. Saya sangat mengaminkan Tuhan. Jadi memang kalau masalah dengan papa itu, ibu, betul saya kurang aneh dengan papa saya karena saya banyak kali dipukul. Kalau dipukulnya juga karena memang saya bandel. Karena memang saya suka memberontak. Nah, saya cari perhatian. Kalau kakak-kakak saya diberikan begini, yang lagi tren begitu, baju apa, kalau saya bilang, papa, saya dibelikan dong celana begitu, yang lagi tren sekarang. Papa saya bilang begini, nggak usah kok dibeli, tunggu saja, kakakmu punya bekas. Wah, masa saya mau tunggu-tunggu bekas melulu dari kakak saya? Saya kan mau yang baru. Karena saya dari kecil selalu baru dibelikan mama saya. Jadi kayak hal-hal seperti gitu. Ya, jadi betul Ibu. Kira-kira terjawab ya. Oke, ini luar biasa ya, Ibu Dewi ini. Ternyata tanpa sadar dia sudah masuk training centernya Tuhan. Iya enggak? Iya. Pertamanya bersungut-sungut, tapi setelah itu kalau di training center maka Bu Dewi menjadi orang yang berkualitas. Siapa sangka Bu Dewi nantinya akan melayani 100 orang, berapa bumbunya, berapa kilo ini. Enggak tahu kalau enggak masuk training centernya, enggak, ya enggak? Enggak akan tahu. Tuhan sudah tahu ke depannya, dia sudah tahu ke depannya. Makanya diceburin. Bu Dewi masuk training centernya. Walaupun dalam keadaan cacat, bokong penuh luka, tapi harus membungkus es lah. Harus bangun lebih pagi sebelum warung buka, ya enggak? Iya. Ah, itu training center. Betul. Training centernya Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, harus bayar harga. Bayar harga. Enggak ada BCA, enggak ada. Enggak ada BCA. Banyak cari alasan, enggak ada. Alasan, saya kan sakit. Tuhan, saya lumpuh ini itu. Enggak ada alasan. Iya. Banyak anak orang-orang Kristen ini yang masih sehat. Banyak cari alasan. Tapi orang Kristen enggak di sini kok, Bu. Orang di ini kompak siang ini baik-baik. Orang Kristen di Laut Afrika sana. Di Laut Afrika sana. Orang sini baik-baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Bambang.
Pak Bambang Saya, kenapa Pak, diam-diam aja pernyataannya. nih? Apa ini? Mohon Ya, izin Pak Andre, saya ada mau sampaikan pernyataan saja. Salut ya, untuk Ibu Dewi Tirsa ya. silakan. Jadi memang saya senang hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, yang bukan hanya berkhotbah, bukan hanya belajar firman Tuhan di apa namanya hanya Teori ya. teori ya. Ya. Ya, jadi memang kita harus juga menguasai ilmu-ilmu yang lain ya. Karena itu akan menunjang pelayanan. Seperti tadi Bu Dewi bilang bisa memasak, bumbunya apa, bisa mengatur keuangan dan itu sangat bagus untuk menunjang pelayanan. Makanya saya tidak begitu antusias kalau orang hanya mendengar hamba Tuhan berkhotbah, tapi kita nggak tahu apakah dia menguasai juga hal-hal yang dapat menunjang pelayanannya. Karena orang akan menyaksikan apa yang dilakukannya, apa praktek daripada firman Tuhan yang disampaikannya. Itu saja Pak Andre. Sangat Oke, memberkati ya, Bu Dewi luar Tirta. biasa ya. Makanya Zoom ini selalu saya bikin warna yang lain. Orang suka Zoom paling khotbah, sharing firman. Kita semua ini anak Tuhan sudah sering dengar khotbah, bahkan sampai obesitas rohani, ya enggak? Asam urat rohani. Cuma dengar aplikasinya. Walahu alam. Aplikasinya ada enggak? Ini kita yang saya suka ini di sini. Podcast interaktif ini. Supaya apa? Kita mau aplikasi, tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan firman. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Itu poin saya di situ. Makanya saya suka Zoom ini dibentuk seperti ini. Diwarnai seperti ini. Enggak apa-apa. Yang datang cuma 4 orang, 3 orang. Enggak masalah. Inilah saya YouTube-kan, saya Facebook-kan. Di situ banyak orang yang diberkati. Biarlah kita lakukan bagian kita. Roh Kudus yang bekerja. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Jangan sampai kita hanya jadi obesitas rohani. Hanya dengar khotbah. Sudah sering. Banyak orang yang obesitas rohani. Akibatnya apa? BCA. Banyak cari alasan. Oke, teman-teman dengar baik-baik ya. Persaksian dari Ibu Dewi hari ini. Ya, buat teman-teman yang hari-hari ini ada perasaan marah. Bahkan ada yang kecewa sama Tuhan. Ya. Seperti Ibu Dewi kan. Bahkan teman-teman berkata, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Why me? Ya enggak? Tuhan kenapa? Tuhan enggak adil. Tuhan kenapa? Kau tolong orang lain. Tapi aku enggak kau tolong. Dengar baik-baik. Tuhan sudah pergi 2000 tahun yang lalu. Tapi dia ada menyediakan tempat untuk kita semua. Faktanya, every day dia bekerja tanpa gagal. Ini sudah dibuktikan oleh Bu Dewi kan. Gagal nggak Tuhan rencana Tuhan? Enggak gagal. Walaupun Ibu Dewi menolak. Mau apa liar lah, motor mau jadi jembalitan masuk jurang lah. Gagal nggak rencana? Nggak bisa. He makes sure until he find you. Dia pastikan dia menemukan kamu. That's why you are here until now. Untuk itulah Anda semua ada sampai hari ini. Dia pastikan hidup kalian semua tidak hancur dan memastikan Anda semuanya diselamatkan tanpa gagal. Ini penting. He makes sure you are safe without fail. Saya berharap teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel ini, Facebook dan Instagram, saya berharap teman-teman semua menangkap hatinya Tuhan. He love you that much. He love you all out that much.
Dia mencintaimu habis-habisan. Dengar baik-baik. Untuk Tuhan yang seperti itu. Perhatikan saya ke depan. Mari sama-sama katakan. Amin. Alright. Saya kira saya nggak cukup nih. Sesi perlu tambah sesi kedua, nanti saya akan jadwal ya Bu ya. Ibu Dewi, masih banyak yang bisa memberkati banyak orang. Ya. Selanjutnya. Dan sesi selanjutnya saya akan jadwalkan nanti Januari karena yang kosong saya lihat jadwalnya 17. Oh, 21 sampai 20 sudah penuh ini, Bu Ria. 20 Januari sudah penuh ini. 21 Tuhan, kosong. Pak. 21, 21, 22, 23 kosong. Oke. Terima kasih Bu Dewi atas kesaksiannya. Sesi 2 nanti saya akan jadwalkan mungkin tanggal 22 Januari ke atas. Ini sudah penuh loh, orang lain mau semua masuk di podcast ini gara-gara saya bikin podcast. Ini semua orang mana banyak yang sampai penuh nih. Sampai 21 Januari, bayangkan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau ngantri Pak itu berarti luar biasa. Ya, ini orang, saya penuh, sudah penuh. Saya nggak bisa. Kalau mau 20 Januari, mau juga ya 20 Januari nanti dari Semarang. Ini suara ada 20 Januari, ada dari Semarang yang luar biasa ini. Oke. Ya, oke, Bambang, silakan dilanjut. Mungkin ada apa pesan-pesan didapatkan. Sebentar, Bu Dewi, sebelum berakhir, bisa Kak berikan pesan moral apa kepada teman-teman di Kompak Siang dan teman-teman di YouTube channel dan yang di Facebook dan Instagram? Silakan. Moral apa yang mau disampaikan? Silakan Bu Dewi. Iya. Yang saya mau sampaikan adalah jangan pernah melawan Tuhan. Yes. Tuhan tidak bisa dilawan. Iya. Kalau kita melawan Tuhan itu akibatnya itu tidak sama seperti ketika kita makan cabai. Iya. Kalau kita makan cabai, pas kita makan nasi pedas, toh Pak. Iya. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak. Dia punya waktu yang khusus. Yes. Ya. Ketika kita melawan, belum saat itu kita merasa enjoy, aman-aman saja. Ada waktunya, Dia akan tiba-tiba menghentakkan hidup kita. Yes. Barulah situ kita kelepak-kelepakan. Ya. Okay. Makanya, ya seperti tadi, saya enggak, sudah begini saya enggak berani. Enggak, Tuhan. Walaupun kelihatannya untuk meneruskan sebenarnya tidak memungkinkan ya dengan kondisi saya, tapi selalu saya membulatkan, saya percaya kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Dia akan melengkapinya. Iya. Amin. Ya. Oke, itu pesan moralnya ya teman-teman. Jangan pernah mengingkari rencana Tuhan. Menolak ya, jangan pernah menolak. Karena pembentukan karakter jauh lebih penting. Ya, oke Pak Bambang. Oke, ada pesan, ada apa? Konklusinya tentang kesaksian sebelum kita masuk sesi 2. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bu Dewi Dersa. Terima kasih atas kesaksiannya luar biasa. Ya. Ketika Tuhan atau Allah kita memanggil kita yang mau dipakai untuk menjadi alat yang memang berbagai macam cara, ya. Termasuk Ibu Dewi ini. Kalau saya mendengarkan luar biasa perjalanannya sampai pada akhirnya sekarang secara totalitas seperti pesan yang tadi, secara totalitas melayani Tuhan apapun keadaannya, dalam kondisi apapun, situasi apapun, Ibu tetap Tuhan yang utama dan terutama. Maka saya tadi juga mencermati luar biasa bahwa
jika Tuhan itu memakai kita sebagai alatnya, kepanjangan tangannya untuk melakukan rencananya, maka banyak yang harus diperlengkapi. Itu pun dengan tanpa disadari kita dilengkapi seperti itu tadi, perlengkapan ke dalam memberi kemampuan untuk melakukan itu. Itulah yang saya lihat tadi, kelengkapan itu melengkapi di dalam pelayanan untuk menyaksikan betapa hebat kasih dan kuasa Tuhan itu. Tadi Ibu luar biasa. Ya, di dalam pengalaman hidup itu melengkapi untuk ketika Ibu memberikan kesaksian kebenaran firman Allah itu sudah secara otomatis bisa menjadikan ilustrasi dalam menyampaikan kebenaran Allah itu sesuai dengan perjalanan kehidupan. Itu luar biasa, Bu. Saya sangat apresiasi dan saya juga bersyukur ditambah kekuatan iman saya. Tetapi sebelum kita masuk sesi kedua, saya ingin bertanya. Dari perjalanan tadi itu hanya satu aja pertanyaan saya itu. Saat kapan Ibu merasa dipakai Tuhan? Pasti ada tanda-tanda yang sangat yang sangat mendasar di dalam perjalanan hidup Ibu. Jadi, oh ya, saya sekarang ini mau dipakai Tuhan. Begitu ada suatu pernyataan. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa apa namanya tadi itu melayani bukan dari keinginan orang lain, tapi dari dirinya sendiri gitu. Jadi bukan kata lingkungan. Tadi luar biasa, Bu. Jadi sekarang saya mau tanya. Jadi saat kapan Ibu merasa dipakai Tuhan? Ya, momen apa yang sangat berkesan sehingga menyatakan bahwa inilah 100%. Meskipun tadi Ibu mengatakan dengan segala keberadaan yang tidak normal, itu normatif ya. Tapi yang saya inginkan itu ada kesan dan pesan yang tersendiri gitu, yang sangat inklusif. Kira-kira itu yang saya tanyakan. Dengan keberadaan Ibu, ya Ibu terus menyatakan saya sudah sekarang Tuhan pakai saya dan saya totalitas 100% Tuhan. Itu kira-kira kapan ya? Boleh sampaikan sedikit aja, singkat. Oh, sewaktu saya setelah dijamah Roh Kudus, itu mungkin cuma sekitar berapa minggu dari situ yang saya sudah sampaikan tadi. Saya pulang kampung, orang tua saya itu cuma sekitar jarak 7 kilo. Kebetulan di situ mereka buat acara pemuda. Acara pemuda itu satu kecamatan. Nah, saya ibadah di gereja Protestan waktu itu, karena waktu itu di gereja kampung, di kampung itu cuma itu. Tiba-tiba setelah ibadah saya dihubungi sama ketua pemudanya. Boleh enggak sebentar mengisi acara di pemuda itu? Saya bingung mau isi acara apa, saya enggak pernah yang begitu-begitu. Ya, bersaksi. Saya bilang berapa lama terserah. Nah, saya didorong ke sana, diangkat karena banyak tempat-tempat yang tanggung-tanggung, diangkatnya. Semula yang saya tidak tahu bicara jadi lancar bicara. Kemudian yang saya heran, orang-orang itu pada menganga dengar saya bicara. Tidak ada yang bosan, tidak ada yang mengantuk. Saya bicara 1 jam lebih. Itu pertama kali saya bicara depan orang. Sejak saat itu saya melihat bahwa memang Tuhan pakai saya. Dan kemudian, kalau di gereja saya, kalau ada orang memimpin pujian bagus, Tuhan bicara begini kepada saya, dalam roh saya begini. Satu saat kamu akan seperti itu. Saya seperti Sarah yang tertawa. Sarah kan itu tertawa ketika dikatakan dia akan punya anak. Waktu suara itu datang, saya ketawa. Dalam hati saya ketawa karena saya pikir ini
Impossible, tidak mungkin. Masa saya semua seperti itu? Nah, kemudian kalau ada orang khotbah, Tuhan bilang begitu, kamu akan seperti itu. Dan banyak mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saya, seperti penglihatan saya diberikan kepada saya, dan saya belum maksudnya terrealisasi. Dan saya percaya itu akan terjadi karena pengalaman dari awal itu semua seperti gitu. Dan memang saya itu sering juga dipakai ke dalam acara-acara di organisasi kami, memimpin pujian. Ya, saya bimbing pujian. Kemudian saya membawakan seminar khususnya di acara perempuan, ya Sulawesi Tengah. Saya dipakai bawa acara. Yang saya heran itu Pak, itu begini. Di kalangan hamba-hamba Tuhan itu teman-teman saya semua sarjana. Jabatan di organisasi mereka itu sudah pendeta full. Pendidikan mereka tinggi. Kok bisa ya saya yang dipakai? Saya orang yang sebenarnya sewaktu suami saya masih hidup hanya berkutat di kompor gas. Ngurus primaten itu. Suku Lauje itu urusan saya itu. Kalau mereka datang dikatakan 20 orang, tiba-tiba sampai di tempat 50 orang, saya bisa sangat cepat menyiapkan itu dalam kondisi seperti ini. Baik. Tapi iya Tuhan, saya tuh heran sekali. Sampai saya bisa ada di sini pun, saya ini masih heran-heran. Kok bisa ya saya dipanggil ya, bisa kenal ini orang-orang semua. Itu termasuk sesuatu yang penglihatan, yang visi yang Tuhan berikan. Dan Tuhan katakan itu akan terjadi. Tapi yang saya puji Tuhan, itu yang saya katakan, saya puji Tuhan. Saya tuh Tuhan sudah tempah habis-habisan. Dipermalu-malukan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, jadi singkat kata, setelah Roh Kudus bekerja, kemudian diikuti dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga itulah yang meyakinkan bahwa inilah aku yang mau dipakai oleh Tuhan. Gitu. Saya kira luar biasa, Bu. Jadi terima kasih kesaksiannya. Jadi tidak begitu saja Roh Kudus hanya sekedar Roh Kudus, tapi berkarya di dalam hidup Ibu. Ya, artinya terus menyatakan bahwa ini loh, bahwa kamu itu adalah saat ini adalah Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan itu. Ya, luar biasa, Bu. Terima kasih atas kesaksiannya. Saya juga tadi tertarik bahwa Ibu juga gereja Pantai Kosta ya. Tadi setelah dari gereja Gemim ya, Bu ya. Bukan, GKST kalau gereja Kristen Sulawesi Tengah. Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Palu kan Sulawesi Tengah, Pak. Iya. Ya. Sekarang di Pantai Kosta, Bu ya. Pantai Kosta, GPDI ya. Saya ini sudah pindah dari GPDI yang maksudnya gereja GPD Pelayan Pendeta yang mempertobatkan tadi GPDI. Saya menikah dengan suami GPPS. Jadi saya kebawa ke GPPS. Tapi itulah saya mau cerita luar biasa sekali. Ya. Saya di GPDI belum kenal pemuritan. Dengan suami saya masuk GPPS pemuritan. Baik, Bu. Sesi kedua. Pribadi di situ saya. Bu Dewi. GPPS apa itu, Bu Dewi? Gereja? Ya. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Pusat Surabaya. Di situ saya ditempa tentang kalau penginjilan, saya makan banyak di situ. Di GPPS. Bagaimana saya di training misi. Kuat di pemuritan ya. Pemuritan dan PI pribadi. Baik, Bu. Jadi memang lengkap. Seperti apa topik yang pada luar biasa. Baik yang ini kebetulan memang Tuhan itu rencanakan. Jadi dalam setiap kesaksian itu memang ada hubungannya dengan topik gereja apostolik itu. Jadi gereja itu kita bicara gereja secara fisik dan gereja kita bait Allah kita ini. Jadi memang bahwa topik yang siang hari ini ada gereja apostolik itu adalah gereja yang menyatakan kekudusannya. Menyatakan suatu tanggung jawab bahwa kita harus mempertahankan iman yang didasarkan oleh batu penjuru yaitu Yesus Kristus itu. Amin. Luar biasa, Bu. Jadi saya sangat bersyukur pada siang hari ini mendapat kesaksian dari Ibu yang luar biasa, Bu Dewi. Baik, Bu. Itu pesan saya, maju terus, jangan takut.
Ya, percaya saja bahwa Tuhan akan terus menyertainya. Sebagaimana pada saat ini Tuhan juga katakan telah lahir bukan Yesus tetapi Immanuel. Ya. Di pertama ya di Matius 1 itu katakan berikan nama Yesus karena dia menyelamatkan manusia. Tetapi ada juga katakan bahwa berikanlah nama Immanuel. Jadi artinya Tuhan akan menyertai ibu sampai selama-lamanya. Baik, pada ya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Kemudian kita ke sesi kedua Pak ya. Ya, sesi kedua. Ya, Ya, di main room aja. Ya, main room aja karena kita dikejar waktu, maka saya akan bacakan Yesaya 2 ayat 1 sampai 4.